Oke, nah jadi pada course kali ini nih kita akan bikin Sekiro-like games ya. Kita bisa reflect kayak gitu. Terus kita bisa nanggis nih ya, kita nanggis tuh ya. Terus kita kalau nggak nanggis nih, kita bisa kena damage. Nah itulah kena damage tuh kan. Darah kita berkurang. Jadi darah kita yang ada di bawah kiri itu, ini kalau kita nggak nanggis tuh berkurang terus. Aduh sakit bang, sakit. Tapi kalau kita nanggis, aman. Iya sip, mantap, sip. Dan kalau semisal kita nanggisnya pas ketika musuh menyerang, kayak gini nih sebentar. Iya, nah itu kita akan deflect tuh, akan deflect gitu ya. Lagi. Iya. Terus sekarang kita juga bisa nyerang nih. Iya. Itu serangan yang ringan ya. Tapi kalau kita klik kanan, kita akan light attack. Tuh, sebentar. Kita kunci dulu musuhnya ya. Kita lock dulu musuhnya biar kita ngeliat ke musuhnya terus. Kalau kita serangan yang berat nih, ya, stress tuh kayak gitu tuh ya. Jadi kita kalau light attack kayak gini. Tapi kalau kita pakai serangan berat nih, dia ada kayak wind up-nya dulu kayak gini. Iya, tuh langsung mati. Oke, jadi gambaran course-nya seperti itu. Dan sini kita nggak akan pakai coding ya, kita akan pakai visual scripting, bahasa yang lebih manusiawi. Nah, contohnya tak cobain langsung nih visual scripting kayak gimana. Nih, aku punya contohnya nih. Jadi gini contohnya nih, sebentar. Ini let's say aku matikan dulu ya. Kita ke test dummy ya. Nah, kita ini tak contohin pakai Samurai Warrior kuning ini ya. Kalian lihat kan ini ya, Samurai Warrior warna kuning ini ya. Nah, ini Samurai Warrior warna kuning ini ya. Oke. Nih, contohnya gini nih. Di sini aku punya state check input nih ya. Ini namanya state nih, check input ini. Lalu state attack ya, sama state die atau mati ya. Oke. Jadi kalau di state check input ya, kita akan melakukan yang namanya get mouse button down left sama get mouse button down right. Nah, ini artinya apa, Bang? Artinya gini. Kalau kita get mouse button down, artinya kalau ada mouse diklik. Nah, mouse yang diklik mouse apa? Mouse left, mouse kiri. Berarti klik kiri. Kalau klik kiri, kita akan ke event attack. Nah, event attack ini kemana? Event attack ini garisnya adalah ke sini. Flow-nya ke sini, oke? Nah, di event attack kita akan play animator ya. Animator play like attack 1. Jadi nih, kalau misal kita play Unity-nya, kemudian kita klik kiri nih. Nah, dia akan play animasi like attack, oke? Dan kalau kalian perhatikan lagi baik-baik ya, coba kalian perhatikan baik-baik. Ketika aku klik kiri, dia akan ke state attack. Tuh ya kan, lihat kan ya, kemudian langsung kembali ke check input. Nah, by the way, tadi kan dia ke state attack tuh ya, ketika aku klik kiri, ketika klik left, dia akan ke attack. Attack ini jatuhnya ke state attack. Attack, dia akan langsung play animator like attack 1. Terus kemudian, dia nunggu selama 1 detik. Wait kan artinya nunggu ya, dia nunggu selama 1 detik, lalu dia down, ke event down, finish eventnya down. Jadi artinya kalau udah 1 detik menunggu, dia selesai down. Lah, down ini kemana? Oh, balik lagi ke sini. Pantas ya tadi ya. Kalau misal kita klik kiri, dia ke attack, habis itu 1 detik, balik lagi ke situ. Ya, oke. Sekarang, apa yang terjadi dengan right atau yang klik kanan? Kalau ini kan ketika mouse diklik, tapi yang klik kiri, dia akan ke state attack. Dia akan menggunakan event attack untuk ke state attack. Jadi, event ini namanya event, kemudian garisnya ke state attack. Nah, kalau yang mouse kanan, ya, ketika button right atau button kanan diklik atau klik down ya, maka dia akan ke event apa nih? Die. Event die itu mana? Ke state die. Itu ya. Jadi, event die akan ke state die. Di state die dia akan apa ini? Play animasi dead. Ya, animator play dead itu artinya dia akan memainkan animasi dead. Kemudian dia akan nunggu 1 detik, kemudian kembali ke down. Ya, 1 detik selesai, finish eventnya down. Dan ini mengarah ke check input. Jadi setelah 1 detik, dia akan ke check input lagi, ya. Setelah mainkan animasi dead, nungguin 1 detik, dia kembali ke sini. Jadi kalau kita play, kalau kita klik kanan, nah dia akan memainkan animasi mati. Ya, itu kelihatan ya. Kemudian dia kembali lagi, kalau kita klik kiri, dia akan play animasi attack. Ya, ya kelihatan dong? Klik kanan, ya play animasi mati. Nah, itu ya. Itu logiknya dari visual scripting. Segampang itu untuk memahami bahasanya. Ya, ini jadi kita juga bisa bikin player, kita bikin AI musuh ya, AI musuh. Kemudian kita juga bisa pakai efek-efek nih. Kita bikin pelajari yang namanya game feel, ya. Kemudian, nah itu kan, oke, udah oke ya, udah dapat pemahaman yang oke. Sekarang aku mau liatin course-nya modelnya gimana. Nah, modelnya adalah di YouTube playlist kayak gini. Jadi ada 17 video nih ya, 17 video ya. Dengan dari install Unity-nya, fundamental Unity-nya, terus setup project asset-nya gimana, terus fundamental dari visual scripting-nya itu, baru kita ke player movement, enemy AI. Jadi ada 4 video untuk basic-nya untuk Unity atau visual scripting gitu ya. Jadi
buat kalian yang tanya nih, itu kira-kira course-nya bisa nggak buat orang yang nggak paham sama sekali tentang Unity, atau orang yang nggak paham sama sekali tentang bikin game? Yuk, tentu bisa. Bahkan orang yang nggak paham pemrograman atau nggak paham coding sekalipun tentu bisa. Karena ini memang, ya course-nya itu memang dirancang untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi apalagi kalian udah paham sedikit-sedikit tentang coding, paham sedikit-sedikit tentang pemrograman, wah gampang gitu ya untuk memahami yang namanya course visual scripting ini, ya. Jadi ini ya sampai episode ke-13 sampai bikin game. Ada enemy wave, player role, kemudian enemy type, ada sound effect-nya, UI, player block atau parry. By the way, apa nyebut deflect itu parry. Kemudian ada combat system, attack controller, hit effect itu kayak tadi efek-efek darahnya itu. Enemy AI ya, kita juga bikin AI, player movement, player lock on target, oke? Intinya semua udah oke, terbalut di sini. Kemudian course-nya ini nih, durasinya adalah ini nih. Ya, aku pakai YouTube playlist link untuk ngecek durasinya adalah, ini kan copy linknya. Durasinya adalah ini, total length of playlist 11 hours 29 menit, 11 jam 29 menit 33 detik. Dan average length videonya atau per video itu average-nya rata-rata di 40 menit ya. Jadi betul itu average-nya ada di 40 menitan nih ya kan, rata-rata video gue 40 menit. Ya 50 menit, 30 menit nih kan, rata-ratanya ada di 50, 40 gitu kan. Bahkan ada 1 jam ini untuk bikin enemy AI ya. Jangan khawatir, jangan takut. Mungkin game ini terlihat kayak kompleks buat kalian gitu ya, pemula. Tapi dengan visual scripting kayak gini tuh, aduh, apa sih kasarannya kayak jentik keyword atau clinking gitu loh, kayak jari clinking kalau kita pakai visual scripting ya. Jadi mudah dipahami karena kita pakai visual scripting men, kita nggak pakai coding. Jadi kita nggak akan sampai ubanan bisa paham tuh, kita nggak akan kejebak dalam tutorial hell ya. Terus by the way nih, yang kalian lihat di sini nih ya, semuanya ini karakter, environment ini kalian dapatkan semua ya. Jadi kalau kalian lihat di halaman linkitnya nih ya, di halaman course-nya nih ya, akan aset edukasi lengkap, 3D model ya, 3D animation, visual scripting, sound effects. Terus yang kalian lihat nih di video-video ini nih ya, yang aku pasang di sini, ini akan kalian dapatkan semua nih ya. Intinya semua yang kalian lihat di video ini kalian dapatkan nih ya dalam course itu. Jadi kalian nggak perlu lagi nih ngambil dari luar, beli dari luar lagi. Enggak, semuanya udah jadi satu nih. Playmaker-nya ini visual scripting. You don't need to know how to code nih ya. Di awal tadi mana nih? You don't need to know how to code ya untuk bikin lah. Kalian tahu nggak game ini? Ini game Hollow Knight loh bos. Game Hollow Knight itu pakai visual scripting ya. Kemudian macam-macam lagi game yang pakai visual scripting. Kalian kalau tahu, nah ini The First 3 tadi itu ya, itu juga pakai visual scripting ya. Inside itu tadi yang game tadi itu, Inside itu game visual scripting tuh ya. Firewatch itu juga pakai visual scripting ya. Ya jadi visual scripting itu bahasa yang udah dipahami atau bahasa tingkat tinggi itu. Terus kalian juga dapat AI ya, ini untuk kita bikin AI enemy-nya biar kalian nggak mumet-mumet. Karena sebetulnya di game Dash itu bikin AI agak mumet, tapi di sini udah ada aset yang untuk bikin AI-nya nggak mumet tuh ya. Jadi kalian udah oke tuh. Jadi memang mungkin kalian melihat ini course-nya ini kayak susah banget ya, terkesannya ya kayak profesional ya, bikin game kayak gini kayak ribet gitu ya. Untuk pemula kayak nggak cocok nih bang. Loh ini cocok karena kita pakai visual scripting ya. Jadi itulah kelebihannya. Kita bisa bikin game yang orang-orang programming bilang itu kayak ribet atau susah, tapi dengan visual scripting ini kelingking kiri gitu loh ya. Nah itu kita bisa bikin deflect tuh. Bahkan tadi musuh yang merah itu ada kayak perilous attack gitu ya. Attack yang ada kalau di Sekiro tuh ada kayak logo Jepang-Jepangnya itu loh di kepalanya yang merah-merah itu ya. Kalau kalian pernah main Sekiro ya. Nah itu mantap kan tuh, deflect terus kita kan. Jadi kita punya 2 counter bar tuh ya. Yang satu bar untuk health ya yang warna merah ini nih. Yang satu bar untuk parry kita atau block kita yang warna kuningnya kayak di Sekiro ya. Makanya namanya Sekiro Kami. Oke. Dan satu lagi nih aku lupa ngasih tahu juga ada grup WA ya. Jadi ada grup WA supaya kalau nanti kalian ada kendala atau bingung atau nge-stuck gitu ya, kalau pahit-pahitnya kalian nge-stuck, ada grup WA kok ya, kalian bisa tanya-tanya tuh sama teman-teman, bahkan sama aku langsung karena aku juga involved di situ nih ya. Tak tunjukin sekalian ya grup WA-nya ya. Nah ini jadi grup WA-nya ini Psychological Course ya, kita udah lumayan aktif di sini, udah banyak anak-anak yang tanya-tanya ya. Aku juga udah sering ngejawab-jawab tuh, banyak anak-anak yang berkendala, aku juga udah bantuin tanya-tanya. Mereka udah terlampaui semua ya, udah oke semua tuh mau tanya-tanya, ada yang sharing juga gitu ya. Kemudian ini kan ada yang salam izin bertanya lagi, ini juga udah aku bantu jawab lagi ya. Ada yang sharing juga bahkan ya. Jadi bukan cuma untuk bertanya toh,
tapi ada yang sharing-sharing ya. Oke, jadi tenang aja kok. Karena adanya grup ini ya, kita saling terjaga ya, karena kita tetap butuh sesama untuk bisa berkembang gitu ya. Nih ya. Jadi kalian nanti udah oke nih, udah ada grupnya ya, udah semua aset tersedia nih ya. Udah oke, kita juga bisa sharing-sharing. Jadi kalau ada kendala atau ada masalah apapun, tes gitu ya. Tes langsung cepat, nggak usah pakai lama, error gimana ini aku stuck di tutorial. Enggak. Kita udah ada grup, udah oke lah intinya ya. Jadi kita udah saling support kok. Oke? Kalau gitu monggo silahkan kalian tentukan, karena kalian yang tahu kebutuhan kalian. Kalau misal kalian orang yang pengennya simple, ya yang penting tas, nggak usah pakai ribet, dan bisa membuat game kayak tadi nih, kayak gini nih, yang kompleks tapi ya karena prinsipku gini, kalau ada cara yang mudah, kenapa pilih cara yang susah gitu kan? Kalau ada cara yang mudah dengan hasil atau result yang sama dengan cara yang susah, kenapa pilih cara yang susah gitu loh? Ya makanya aku mengajukan visual scripting ini, karena banyak orang yang terkendala di tutorial hell ya. Mereka pakai coding tapi nge-stuck. Jadi mereka harus melihat tutorial terus untuk bisa bikin sesuatu pakai coding. Nah, dengan visual scripting yang udah dipahami kan oke ya, gitu ya. Kemudian, ya itu tadi. Banyak orang yang modelnya pengen yang simple, all if word, ya. Jadi aku sediakan semuanya nih. Sampai se-aset-asetnya, ya. Sampai se-tools-toolsnya, bahkan yang untuk pemula sekalipun ya. Seperti tadi ini ya, video di awal tuh, video untuk pemula ya. Fundamental, betul-betul fundamental, sefundamentalnya untuk Unity ataupun visual scripting. Makanya ini wajib tonton, oke? Kalau gitu, thank you. Nanti linknya akan disediakan Google Drive seperti ini ya, mulai dari aset sampai ke link video YouTube-nya, itu playlist YouTube-nya sama ke WA-nya ya. Jadi kayak gini nih, ada course playlist YouTube, oke? Sama grup WA community-nya itu tadi, oke? Thank you. Silahkan kalian tentukan, berbijaklah dalam kalian memilih. Kok kayak mau pemilu ya? Oke? Thank you.